Question Answered episode 12. Kembali lagi dengan Ko Epen. Halo Pau. Kok kita mau bahas lagi yang soal kemarin balok-balok mental nih Ko. Oke, lanjut. Balok mental selanjutnya itu soal perasaan bersalah yang terus-menerus ditanyakan oleh teman-teman kita nih. Dan itu kayaknya selalu jadi masalah ya Ko. Perasaan bersalah ya? Perasaan bersalah. Nah gimana cara kita bisa menghadapi ini waktu kita mau berusaha berhubungan dengan Tuhan? Ngomongin perasaan bersalah ya. Sebenarnya kalau misalkan orang nanya, kok gue merasa bersalah karena bikin dosa dan segala macamnya. Itu bagi gue sebuah poin yang sebenarnya bukan poin yang negatif. Itu poin yang positif kalau bagi gue ya. Bagi gue sebenarnya satu poin yang positif gitu loh. Kenapa? Karena berarti dia masih memiliki nurani yang baik. Dia masih memiliki hati yang baik gitu. Yang tahu kalau, aduh kok gue salah sih gitu. Even pada akhirnya, pada realitanya, dagingnya yang membuat dia jatuh. Tapi nurani dia tahu dia salah. Even dia jatuh melakukan. Even dia jatuh, kenapa? Karena nggak semua orang dengan mudah bisa mengikuti nuraninya. Kan Alkitab juga berkata, roh berkehendak, daging lemah. Daging itu kan apa ya? Daging itu lemah untuk mengikuti kehendak Bapa. Daging itu lemah mengikuti kehendak Bapa. Dan kita hidup dalam daging nih, Pau. Dan pengaruh dunia itu semua berbicara mengenai memberikan makanan kepada daging kita. Bukan kepada roh. Di dunia kan ngajarin berbagai macam keindahan, cara hidup, marah-marah boleh, lu ngelabrak orang boleh terserah gitu. Kan itu yang dunia masukin semua ke dalam pikiran kita. Jadi secara tidak langsung kita tuh memiliki sisi otomatis. Ketika rangsangan datang kita responi dengan cara seperti ini gitu. Tetapi begitu jebret, aduh kan harusnya nggak boleh. Nah ya, kita suka begini nih Pau. Jadi itu yang bikin kayak gini, rasa bersalah tapi sebenarnya masih bagus kan sebenarnya. Iya. Ya nggak sih, sebenarnya masih ada titik oke-nya gitu. Cuman yang jadi masalah begini, rasa bersalah itu tidak boleh sampai membuat kita down. Sebenarnya kita jangan ngedown gitu. Dan itu dalam arti tenggelam, mourning tuh bahasa Indonesianya, tenggelam dalam kepedihan, yang dalam meratap gitu. Meratap mungkin lebih tepat. Aduh kok begini terus ya? Aduh ntar lusa, aduh begini terus. 3 hari kemudian, aduh gini terus sih. Kalau berkepanjangan menjadi something yang berbahaya. Kenapa? Karena lo jadi tenggelam bukan maju. Justru lo harusnya ketika lo jatuh, lo bangkit and move forward. Bukan jatuh dan tenggelam. Terus keluar lagi butuh effort lo. Tergantung memang kadang-kadang ada dosa-dosa tertentu. Misalnya ya, biasanya anak-anak muda yang cerita sama Koko sih Pau, mereka tuh jatuh di misalkan cara pacaran yang nggak benar, kissing lah gitu loh, kok gue ciuman kok, aduh gitu. Iya. Gue ngeliatnya sih sebenarnya bagus loh, bukan jatuhnya bagus ya, tetapi sadar. Dia sadar kalau itu salah. Oke, lu sadar, tetapi nextnya adalah lu nggak, aduh kok. Kalau lu adu mulu seminggu 2 minggu sebulan, aduh kok jatuh. Akhirnya lu cuman tenggelam dan jatuh. Lu nggak tenggelam dan lu nggak jatuh dan lu bangkit dan lu jangan sampai jatuh lagi. Karena itu poin intinya adalah bukan di kejatuhannya, tetapi di bagaimana lu bangkit dan lu berusaha untuk nggak jatuh. Karena itu kalau orang merasa bersalah, oke, for some point untuk poin-poin awal tuh bagus. Tetapi kalau begitu terus jadi nggak beres. Tetapi positif di awal, gue katakan positif di awal ya, berarti nurani masih benar. Tapi harusnya nurani ini nggak cuma membuat lu merasa bersalah atau tahu mana yang benar dan yang salah, tapi harusnya nurani lu tuh mendorong lu untuk nggak berbuat itu lagi. Karena lu tahu rasanya nggak enaknya ketika lu jatuh. Tetapi karena itu lu tahu untuk, aduh gue nggak boleh jatuh nih, kenapa? Karena gue nggak mau merasakan apa yang kemarin gue rasain. Gitu Pau, ya harusnya move on di situ lah. Berarti harusnya kita melihat itu sebagai sesuatu yang positif ya, karena itu langkah pertama yang sudah benar, yaitu merasa bersalah. Iya positif, tetapi jangan tenggelam setelah jatuh, itu. Jangan tenggelam, jangan meratap ya. Enggak, go ahead lah, maju lah, jangan bikin lagi. Tapi Koko tadi ada ngomong sesuatu yang menarik ya. Koko bilang kalau nurani itu yang justru membuat kita merasa bersalah, tapi kita butuh kesadaran dari nurani itu juga untuk tetap bertahan, untuk nggak jatuh, untuk kayak gue nggak mau jatuh lagi. Berarti kita seringkali cuma pakai nurani kita kayak di awal doang loh kok untuk merasa bersalah, terus nggak dipakai lagi, makanya jatuh dalam ratapan gitu. Bisa jatuh lagi. Nah dan nurani itu ya, kan nurani kan terbentuk dari apa yang kita dengar, kebenaran dan segala macamnya. Dan ada suara roh juga di situ, jangan lupa. Ada suara Roh Kudus juga yang terus berbicara.
Itu kalau kita cuekin ya, Pau. Kita cuekin terus ya, kita jatuh terus, ngerasa bersalah sih, jatuh. Sampai akhirnya nurani itu bisa berhenti, sinyalnya makin kurang. Makin kurang akhirnya kita sampai satu titik kita bikin salah tetapi tanpa merasa bersalah. Tahu dong orang yang kayak gitu ada dong. Kita bikin salah tapi tanpa merasa bersalah. Padahal kita tahu awalnya itu salah. Tapi at the end menjadi something yang enjoyable. Karena dosa itu basically enjoyable. Karena jadi rasa bersalah, rasa dukanya itu jadi turun, jadi enjoynya naik. Makin lama ya enjoy. Kayak orang rokok, minum, main perempuan misalnya gitu ya. Aduh salah nih. Aduh harusnya nggak boleh ngerokok nih. Coba deh lanjutin, coba ngerokok terus aja. Lama-lama, ya mau gimana ya, ada kebiasaan. Jadi sebat terus gitu loh. Udah akhirnya tenggelam di situ. Itu yang jadi serem. Itu seremnya di situ, Pak. Iya. Berarti sebenarnya perasaan bersalah itu nggak bisa dipisah dari nurani yang kita terus charge gitu ya. Terus kita jaga untuk tetap terang gitu. Dan kita upgrade. Kita upgrade terus. Jadi kembali lagi ke upgrade, teman-teman, jangan lupa untuk tetap ngupgrade, dan ini ternyata berkaitan banget sama perasaan bersalah, sehingga kita terus-menerus berkutat di sini dan tidak pernah habis pertanyaannya. Nah, yang ini jangan dilupain lagi, nanti kita cobain lagi untuk perasaan kok. Kalau perihal perasaan, ada orang yang justru memiliki kesulitan justru waktu kita misalnya dia dalam situasi nggak enak, misalnya dia udah jatuh dan dia di situasi nggak enak, dia juga mungkin dalam ratapan atau berbagai macam masalah di dunia ini, dan justru di situasi kayak gitu rasanya tuh nggak pengen cari Tuhan, rasa kayak gitu tuh rasanya tuh pengen pelarian ke hal-hal sendiri, bukan cari Tuhan, tapi kayak kesenangan diri sendiri, hasrat diri sendiri. Nah, gimana kita bisa menghindari keinginan ini untuk cari kayak penghiburan versi sendiri daripada mencari Tuhannya? Oh, mungkin I don't know ya, mungkin bener nggak kalau nggak tahu ya Pak ya, lu koreksi gue kalau gue salah ya. Mungkin contohnya kayak misalkan kita lagi ada masalah atau kita jatuh dalam sebuah dosa, pelarian adalah kita nongkrong sama teman, mungkin ngerokok atau minum-minum supaya kita bisa melupakan hal itu. Mungkin kayak gitu nggak sih? Betul nggak sih? Bisa. Atau gimana? Dia ini nggak dijelasin sih ya, tapi mungkin ada dua kutub itu ya. Ada yang lari ke dosa lain mungkin atau dosa yang sama ada yang seneng-seneng dalam tanda petik dunia, kesenangan dunia. Mungkin kok jawab dua-duanya ya. Yang pertama adalah pelarian. Kalau berbicara mengenai pelarian itu nggak bisa dipungkirin ya, ketika ada masalah lari ke teman atau kita bikin salah lari ke teman itu cukup enjoyable, cukup menarik. Kenapa? Karena teman cenderung dengerin. Misalnya kita jatuh, misalkan cara pacaran nggak bener deh, anak muda biasanya kan. Terus aduh kok begini lagi nih gue dia ngomong sama temennya. Temennya oh ya udah nggak apa-apa, next time ya lu jangan buat lagi lah kalau mau begitulah. Atau misalnya ya udah nggak apa-apa lah, kan teman kita mau dengerin dia. Karena itu orang lebih cerita sama teman daripada sama orang tua, anak muda zaman sekarang. Kenapa? Karena teman lebih dengerin, orang tua lebih ngajarin. Anak muda lebih pengen didengerin. Ya ngobrol sama teman seru nggak? Ya seru sih basically sih, ngobrol-ngobrol begitu seru begitu ngobrol. Tapi gini Pau, yang jadi masalah adalah teman itu hanya mendengarkan, belum tentu mengajak berubah. Jadi gini, pelarian itu harus dipikir begini, pelarian ini mengubahku menjadi lebih baik. Bukan hanya pelarian yang sekedar membuatku merasa kesalahanku tertutupi, atau aku ada kesenangan lain yang bisa membuat kesalahan, yang membuat diri gue jadi nggak tenggelam di situ. Ada pelarian kebahagiaan lain. Yang dicari bukan kebahagiaan lain, tetapi sesuatu atau satu pribadi yang bisa mendorong kita maju untuk nggak jatuh lagi. Nah, pelarian dunia itu nggak mungkin mendorong. Tapi yang ada akhirnya hanya kayak membalut doang. Ya udahlah, oke, that's okay. Kasih kehappyan lain, kebahagiaan lain, tapi nggak membuat kita maju. Nah, ngomongin pelarian berbahaya di situ. Oke, lu bisa fun, lu bisa merasa lu nggak bersalah karena teman-teman lu bisa ngejagain perasaan lu, bisa dengerin lu. Tapi lu nggak berubah. Akhirnya lu jatuh lagi. Cuma dialihkan ya fokusnya. Betul, hanya mengalihkan fokus. Nah, itu yang membuat orang akhirnya cerita sama teman nggak berubah juga. Bisa nggak berubah. Tapi lama-lama dia nggak cerita lagi sama temennya. Kenapa? Enjoy sama hal itu. Ya jatuh-jatuh lagi karena nggak maju lu. Lu nggak berubah. Lu hanya dibalut tapi lu nggak dirubah gitu loh. Jatuh-jatuh lagi. Nah, itu ngomongin pelarian. Yang kedua, ngomongin tentang gini, ketika kita jatuh ke dalam satu dosa, itu tuh bisa menjadi sebuah celah untuk kita masuk ke dalam dosa yang lain. Misalkan gini, nyolong.
Untuk menutupi nyolong kita bohong. Bohong. Once bohong, kita jadi nyerang orang lain. Enggak, dia sebenarnya bukan gue. Lu jadi mengkambing hitamkan orang lain. Jadi berentet. Nah itu baru satu dosa. Belum kalau yang lain, itu baru nyolong. Belum kalau emosi lah. Kita buka celah sedikit aja. Marah sama orang. Kita cenderung kemana? Mulut lu kasar. Oh iya. Mulut kasar kemana larinya? Misalnya kan berkelanjutan ya, lu bisa mukulin Fisik. dia. Lu bisa ngancem dia. Akhirnya apa? Emosi lu jadi jelek gitu loh. Lo jadi terbiasa mengumbar emosi lo. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan ketika kita harus mengumbar emosi ketika kita marah. Itu jadi something yang kebiasaan lo tau. Jadi membuka salah satu dosa itu kan berentet akan nyambung dengan dosa-dosa yang lain. Karena itu harus tetap rapat semuanya. Kalaupun jatuh oke, carilah pelarian yang benar. Itu Tuhan itu sendiri. Carilah ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan mendorong kita untuk maju. Untuk kita nggak jatuh. Karena once kita jatuh lagi akan mulai terbuka celah lagi buat dosa lain bisa hajar situ lagi. Sama kayak kalau ada bendungan, bocor dikit aja Pak. Itu jadi air kan tekanan air ya. Iya. Jadi lebar-lebar jadi hancur. Iya. Sama dosa pun begitu. Jadi nyambung sebenarnya. Tadi ngomongin soal kalau misalnya orang itu malah nggak mau mencari Tuhan, malah mencari dua hal ini ya. Tadi pas pertama Koko pernah bilang kalau kita lebih cenderung cari teman karena lebih didengerin. Apakah kasusnya sama dengan Tuhan? Kayak kesannya kita nggak didengerin, terus kayak nggak diajarin juga. Apakah itu yang juga jadi, kalau misalnya ke orang tua kan masih ya diajarin ya. Iya. Nah, apakah ini kasus yang buat orang juga jadi males ya? Gak semua orang melihat Tuhan itu sebagai satu pribadi. Yang memiliki pikiran dan perasaan. Yang memiliki juga hati untuk menuntun. Tuhan tuh, orang tuh banyak melihat Tuhan sebagai satu Tuhan aja. Ada Tuhan ya udah. Tetapi nggak bergantung. Karena ya Tuhan gitu loh. Kalau dia lupa kalau ada Tuhan itu yang bisa menjadi tuntunan dia, bisa diajak ngobrol. Dan jawaban Tuhan itu lewat segala proses hidup. Nah kalau dia fokus cari Tuhan, bahwa dia kan menemukan ini. Masalahnya adalah ketika orang gak mencari Tuhan, dan menganggap Tuhan untuk bisa menjawab masalah dia sesuai dengan apa yang dia mau, dia belum tentu nemuin. Harusnya Tuhan menjawab dengan caranya dong. Kenapa lu berharap Tuhan menjawab dengan cara lu? Pembenaran dong. Pembenaran dong kalau gitu, Ya, cari pembenaran. Dibilang pembenaran, ya dia jadi memiliki alasan buat nyerang yang lain. Pembenaran buat dia dalam sisi itu ya. Ya Tuhan kan gak jawab gue. Ya gue cari teman gue dong. Sebenarnya kalau Tuhan menjawab dengan caranya lo kan menemukan kok. Dan kalau lo benar-benar nyari, masa lo mencari jawaban yang lo inginkan. Lo mencari jawaban yang lo harapkan dengan cara yang lo mau. Which is lo ngatur Tuhan di situ. Jangan dong. Biar Tuhan menjawab dengan caranya. Dan lo tetap benar-benar bergantung sama dia karena itu dibutuhkan kebenaran. Perubahan pola pikir. Nah ini kita lagi merubah pola pikir teman-teman yang menonton nih Pau. Untuk apa? Untuk tahu kalau Tuhan itu pribadi yang juga memiliki perasaan, pikiran. Yang bukan cuma kita samperin kalau kita lagi ada masalah. Tetapi kita pun mesti mengerti pikirannya, kehendaknya apa sih. Dia pengennya, senangnya tuh kalau gue ngapain sih. Kan harus dipikirin semua, harus kita benar-benar renungkan dan kita hidupi gitu loh. Jangan cuma alat doang. Sekarang kan alat ya. Kalau ada masalah gue cari, kalau enggak ya udah enggak usah. Sampai mati enggak ketemu Tuhan tuh kayak begitu. Berarti kunci pentingnya itu kalau kita mau tetap kayak pengen ada rasa pengen cari Tuhan itu kita harus bergantung ke Tuhan ya. Ini berarti yang kayak Koko bilang, Koko kemarin baru ngomong kan di doa ya kalau nggak salah. Bergantung kepada Tuhan itu berarti semuanya kita serahin dia dalam segala untuk diatur Tuhan. Berarti itu juga mempengaruhi pengennya kita cari Tuhan ya. Berarti mindset itu tuh harus ada. Iya. Kalau nggak ada, dia akan cenderung cari hal lain. Cari hal lain. Ya, dia kan pengen, ya dia ngarepin Tuhan menjawab kayak teman-temannya. Ya udah nggak apa-apa lah bro. Iya sih. Nggak bisa, jawaban Tuhan bukan sekedar nggak apa-apa, tapi aku tuntun kamu ya. Tapi anak dunia kan nggak bisa nuntun. Kenapa? Karena standarnya di situ. Cuman sama pacar ya. Kalau bagi dunia ya nggak apa-apa. Tapi kalau bagi anak Allah jangan sembarangan, hati-hati loh. Itu bisa merembet ke hal yang lain. Hal-hal yang lebih besar. Nah Tuhan menuntun itu supaya jangan jatuh lagi. Tapi orang dunia ya udahlah. Tapi ya udahlah nggak apa-apa bro. Gitu doang teman-teman kan. Ya abis di situ. Oke, kalau dalam kasus ini kan kesannya kalau misalnya seakan kalau cari manusia ya itu seperti kita ada dukungan kok. Kayak Tuhan juga kayak nggak ada dukungan. Nah tapi kalau misalnya ini kasusnya ada Natasha teman kita, ini dalam skala yang lebih besar, nggak cuma soal dosa, waktu jatuh dalam dosa, tapi soal dunia dan segala keindahannya itu, seakan banyak dukungan gitu kok untuk kita ngejar dunia ini. Tapi waktu kita mau ngejar
perkenanan Tuhan gitu, malah minim supportnya, even kayak dari Tuhan sendiri mungkin merasa kayak gitu. Nah, apa ini salah ya? Gimana cara untuk keluar dari cara berpikir ini? Pertama, kalau minimnya support Tuhan itu nggak mungkin, itu mustahil, karena Allah tidak menghendaki siapapun binasa, jadi tidak mungkin mensupport. Hanya Tuhan yang rada-rada ya, yang pengen kita selamat tapi nggak mensupport. Tuhan yang rada-rada, tapi kayak gue yakin Tuhan gue nggak rada-rada deh, iya nggak sih? Iya. Jadi Tuhan nggak mungkin nggak support gitu loh, pasti support, tergantung bagaimana kita meresponi supportnya aja. Terus yang tadi pertanyaan sebelumnya adalah dunia yang lebih mensupport untuk menjadi seperti dunia ya, orang-orang atau lingkungannya. Ya banyak yang dipilih, sedikit yang dipilih. Jadi memang lebih banyak banyak orang dunia pasti mensupport kita menjadi seperti dunia. Itu something yang lumrah sih, normal banget sih. Karena itu hati-hatilah bergaul. Salah bergaul, kamu akan menjadi seperti dunia. Gaul sama anak dunia pasti seperti dunia. Nggak mungkin gaul dengan anak dunia itu menjadi seperti Kristus. Mustahil, itu nggak mungkin lah. Tapi bukan berarti mereka buruk. Mereka bisa baik, tapi mereka nggak bisa menyempurnakan. Karena itu kita harus memiliki komunitas, which is ada di Warrior ini, buat menyempurnakan kita. Bukan hanya baik, tapi juga membuat kita serupa seperti Kristus. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya komunitas nih, merasa mungkin nggak ada yang support gitu ya, mungkin lebih merasa banyak teman-teman dunia yang support, dan mungkin karena kalian nggak punya komunitas, kita punya komunitas home. Jadi jangan lupa gitu, betul. Kalian bisa join juga. Tapi kalau kalian punya di komunitas kalian masing-masing, berarti mungkin kalau ada punya komunitasnya sendiri, juga merasa teman-temannya itu nggak suportif atau mungkin nggak punya komunitas, makanya nggak suportif. Apakah ini mungkin nggak ya sih, kok Tuhan itu yang justru membuat kita tuh kayak minim support gitu? Iya, Tuhan yang rada-rada bisa begitu. Tapi kan Tuhan kita nggak Tuhan yang rada-rada. Tapi begini, tadi kan Paulina ngomong soal komunitas, dia nggak semua support, even komunitas gereja mungkin ya. Ya nggak semua orang gereja ngerti ini kok. Bukan berarti kita jadi sombong ya, jadi tinggi hati ya dan merendahkan orang, enggak. Karena mereka nggak tahu. Kita nggak bisa menyalahkan atau merendahkan seorang ketika mereka nggak tahu. Kita jahat. Tapi tugas kita, terutama yang tanya ini mungkin ya, kalau dia tahu duluan, ya pasti dia tahu duluan lah. Harus yang kasih tahu. Ya, pengaruhi, rubahlah mereka. Kalau kita tahu dan kita nggak merubah karena kita merasa mereka nggak mau support, salah lah kita. Harusnya kita mensupport komunitas itu. Bukan mereka mau support kita. Sampai kapan kita mau dikasih makan terus? Kasihlah mereka makan. Sebisa-bisa kita. Mungkin kita nggak bisa khotbah sharing grogi, oke, 1-2 orang aja ngobrol, 1 orang aja. Yang penting kita harus merubah manusia. Tugas kita merubah manusia kok, begitu. Oke, itu cukup untuk pembahasan kita sekarang. Kita kembali lagi di episode setelahnya. Bye bye.